Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Madinika Novianti dari kelas SD 4C dengan NIM 2015091004. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tugas perkuliahan pada mata kuliah Arsitektur Enterprise SITI, di mana tugas yang diberikan ini bersangkutan dengan konsep dari preliminary phase pada Architecture Development Method atau ADM. Nah, adapun konten pembahasan dari keseluruhan pada video ini atau pada tugas ini yaitu mengenai tujuan, input, atau masukan dari fase ini, kemudian ada tahapannya, lalu ada output yang dihasilkan, serta pembahasan mengenai pendekatan preliminary phase Architecture Development Method atau EDM. Adapun referensi yang saya gunakan dalam proses pembuatan tugas ini yaitu dari Open Group, di mana ini merupakan suatu website dari TOGAF itu sendiri. Pembahasan pertama yaitu mengenai tujuan dari preliminary phase itu sendiri, di mana di sini itu tujuannya ada bagaimana proses arsitektur ini dipastikan untuk dapat memperoleh keberhasilannya. Kemudian bagaimana batasan pada setiap pekerjaan arsitektur ini ditentukan dalam fase ini, kemudian adanya ruang lingkup dan asumsi yang ditentukan, lalu ada menentukan kerangka kerja dan metodologi yang akan digunakan, kemudian mengatur dan memantau suatu proses, menetapkan target capability maturity, dan menetapkan atau menentukan prinsip arsitektur. Kemudian ada input dari fase ini, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Itu bagiannya yaitu kerangka kerja, input non-arsitektur, serta input arsitektur. Input dari kerangka kerja ini itu menyangkut mengenai TOGAF itu sendiri, serta kerangka kerja arsitektur yang akan digunakan. Jadi TOGAF ini merupakan salah satu kerangka kerja arsitektur. Dalam pembuatan arsitektur dari suatu perusahaan itu dapat menggunakan kerangka kerja yang telah disediakan. Salah satunya TOGAF. Selain TOGAF juga ada kerangka kerja lainnya yang dapat digunakan dalam fase ini. Atau untuk proses pembuatan arsitektur TI secara keseluruhan untuk perusahaan. Kemudian input non-arsitektur di sini ada strategi bisnis, prinsip bisnis, tujuan, dan penggerak dari bisnis itu. Kemudian di input non-arsitektur ini ada juga strategi tata kelola arsitektur TI yang dimana ini tuh dijabarkan mengenai tata kelola arsitektur TI yang sebelumnya sudah ada ataupun strategi ke depannya. Kemudian kemampuan arsitektur. Nah, kemampuan arsitektur ini termasuk ke dalam suatu arsitektur perusahaan yang telah ada sebelumnya. Nah, ini arsitektur perusahaan yang sudah ada sebelumnya ini dijabarkan kemampuannya dan dibuat, dan outputnya atau hasilnya itu nanti akan berupa laporan bagaimana perbaikan yang mungkin dilakukan pada arsitektur yang telah ada sebelumnya, terhadap kekurangan arsitektur yang telah ada sebelumnya. Kemudian di bagian
Dan arsitektur ini juga ada kemitraan dan kontrak. Nah, jadi di sini diminta juga untuk memasukkan mengenai kemitraan atau pihak-pihak yang bekerja sama terhadap perusahaan serta kontrak-kontrak yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pihak lainnya. Kemudian ada input arsitektur. Nah, di input arsitektur ini merupakan inputan dari hal-hal yang termasuk ke dalam arsitektur seperti model organisasi untuk arsitektur perusahaan dan kerangka arsitektur yang ada. Kemudian ada tahapan dari preliminary phase ini sendiri, di mana pada tahapan ini terdapat 6 tahapan, yaitu yang pertama, scope the enterprise organization impact. Jadi di tahapan pertama ini membahas mengenai cakupan dari perusahaan organisasi yang memperoleh atau diberikan suatu dampak dari arsitektur tersebut. Nah, jadi di sini menyangkut mengenai ruang lingkup dari organisasi yang akan terdampak terhadap arsitektur yang akan dibangun oleh perusahaan ini. Nah, jadi di cakupan organisasi perusahaan yang terkena dampak ini itu terdapat beberapa identifikasi perusahaan terkait, di mana di sini dijabarkan lagi seperti identifikasi perusahaan inti, di mana yang termasuk perusahaan inti ini mereka yang paling berpengaruh dan mencapai nilai paling banyak dari pekerjaan atau dari hasil dari bisnis perusahaan tersebut. Selain perusahaan inti, terdapat pula perusahaan lunak atau mereka yang melihat perubahan pada kemampuan mereka dan bekerja dengan unit inti, tetapi sebaliknya tidak terpengaruh secara langsung. Jadi di perusahaan lunak ini berbeda seperti inti, di mana dia akan langsung mendapatkan pengaruh terhadap perubahan. Sedangkan pada di perusahaan lunak ini tidak secara langsung menerima perubahannya atau menerima dampaknya. Selain itu tadi juga ada identifikasi perusahaan yang diperluas, identifikasi masyarakat yang terlibat, serta identifikasi tata kelola yang terlibat dalam arsitektur ini. Kemudian tahapan yang kedua yaitu confirm governance and support framework, di mana di tahapan kedua ini mengkonfirmasi tata kelola atau governance dan framework yang mendukung. Nah, kita sebagai perancang arsitektur perlu memahami bagaimana materi arsitektur yang mencakup mengenai standar, pedoman, model dari suatu arsitektur ini dibawa ke bawah tata kelola dari suatu perusahaan itu di mana mencakup mengenai jenis karakteristik penyimpanan tata kelola. Nah, di tata kelola yang akan dibawa ke tata kelola tersebut, itu tata kelolanya mencakup jenis karakteristik tata kelola, bagaimana tata kelola itu menyimpan suatu data atau suatu item dari perusahaan, kemudian hubungan dan pencatatan status apa yang diperlukan untuk memastikan proses tata kelola mana yang dibutuhkan. Kemudian tahap ketiga yaitu define and establish enterprise architecture team organization.
di mana dalam tahap ini mendefinisikan mengenai bagaimana definisi serta bentuk dari Enterprise Architecture Team Organization atau tim dan organisasi arsitektur perusahaan. Nah, jadi di Define and Establish Enterprise Architecture Team Organization ini merupakan suatu tahapan untuk mengidentifikasikan bagaimana pembuatan divisi atau tim dari suatu organisasi. Nah, jadi dalam suatu organisasi tentunya memiliki goals tersendiri untuk bisnis organisasinya. Nah, jadi untuk mencapai goals tersebut diperlukan beberapa divisi yang tujuannya untuk berfokus pada pekerjaan satu sama lain, di mana fokus pekerjaan ini dapat mencakup pada suatu inti ataupun pendukung dari proses bisnisnya, proses bisnis perusahaan tersebut. Jadi pengidentifikasian divisi ini juga merupakan suatu hal penting dalam perusahaan karena di sini dapat menjadi suatu dasar dalam organisasi itu merancang bagaimana anggotanya bekerja. Kemudian tahapan yang keempat yaitu identity and establish architecture principle, yaitu di sini mengidentifikasikan dan menetapkan prinsip arsitektur. Nah, prinsip arsitektur dalam suatu tahapan ini didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis dan merupakan suatu hal penting dalam menetapkan dasar untuk perusahaan, di mana prinsip ini menjadi dasar dari atau fondasi dari perusahaan ini dalam melakukan proses bisnisnya maupun dalam merancang suatu arsitektur TI untuk bisnis mereka atau perusahaan mereka. Kemudian tahapan kelima yaitu Taylor TOGAF and if any other selected architecture framework. Jadi di sini Taylor TOGAF ini atau bisa lebih dari satu Taylor TOGAF itu menjadi suatu pilihan dalam menentukan tailoring TOGAF apa yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini mempertimbangkan bagaimana kebutuhan tailoring TOGAF dari proses arsitektur ini. Nah, tailoring TOGAF ini tidak hanya menggunakan satu saja, tetapi dapat menggunakan lebih dari satu. Jadi pertimbangan kebutuhan ini dapat bertujuan yaitu untuk tailoring terminologi. Kemudian ada penyesuaian proses dan penyesuaian konten dari prosesnya. Kemudian tahapan keenam atau tahapan terakhir di sini ada implement arsitektur. Jadi implement arsitektur ini itu merupakan tahapan dalam menerapkan alat arsitektur dari suatu proses perancangan arsitektur SITI-nya. Kemudian masuk ke dalam pembahasan mengenai output dari proses atau dari fase preliminary ini, di mana output ini merupakan keluaran dari fase preliminary yang dapat mencakup model organisasi untuk arsitektur perusahaan, kerangka arsitektur yang telah disesuaikan, repositori arsitektur awal, referensi untuk prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan bisnis driver, permintaan pekerjaan arsitektur, serta kerangka tata kelola arsitektur. Nah, jadi output ini itu dihasilkan dari
inputan yang sebelumnya telah dibahas, di mana output dengan inputan ini tentunya memiliki hubungan satu sama lain, di mana input untuk memberikan suatu masukan atau memberikan suatu kebutuhan, serta output ini memberikan suatu hasil dari apa yang dibutuhkan atau apa yang dimasukkan oleh atau dalam fase ini. Kemudian pembahasan terakhir yaitu pendekatan preliminary phase. Nah, fase ini mendefinisikan mengenai unsur 5W1H atau mengenai apa, bagaimana, di mana, siapa, kenapa, dan berapa. Ini dalam pembahasannya ini dalam melakukan arsitektur di perusahaan yang bersangkutan dengan beberapa aspek utamanya, yaitu mendefinisikan perusahaan, mengidentifikasi pendorong dan elemen kunci dalam konteks organisasi, mendefinisikan persyaratan untuk pekerjaan arsitektur, mendefinisikan prinsip arsitektur yang akan menginformasikan pekerjaan arsitektur apapun itu, kemudian menentukan kerangka kerja yang akan digunakan, mendefinisikan hubungan antara kerangka kerja manajemen, kemudian mengevaluasi kematangan arsitektur perusahaan. Nah, jadi di preliminary phase ini digunakan untuk menentukan pendekatan yang diinginkan untuk praktisi yang bekerja sama, serta dalam menentukan dasar bagi pendekatan yang dipilih untuk dipraktikkan dalam tahapan-tahapan berikutnya. Sekian mengenai pembahasan dari konsep preliminary phase dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.